Oke, baik. Selamat siang, Pak Samsul dan teman-teman. Pada siang kali ini, kami kelompok personhood dan abortion ingin membahas mengenai ya tadi personhood dan abortion. Sebelum kami mulai, di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni saya, Damar Saputra, dan ditemani oleh Aldina, Audrea, dan Adisti. Untuk introduction, pembahasan mendetail tentang pendekatan hak berbasis keinginan Michael Toyal terhadap kepribadian ini dipertimbangkan terlebih dahulu, dan juga ada sebuah kritikan yang disandingkan oleh si Toyal ini sendiri. Kritik terhadap pendekatan Toyal ini juga akan mengganggu dan mengkritik formula dari John Harris untuk menganggap kepribadian yang didasarkan pada kemampuan individu untuk menghargai hidupnya sendiri. Michael Toyal menganggap anggapan kepribadian ini untuk menganugerahkan hak untuk hidup pada makhluk. Dia dengan tepat membagi hak untuk hidup dari hak-hak lain yang dapat diberikan kepada makhluk, meskipun non-pribadi mungkin tidak diberikan hak untuk hidup. Pemikiran Toyal menganggap teori kinerja untuk menganugerahkan kepribadian pada suatu makhluk. Kritikan pribadinya yakni dalam bukunya, suatu organisme memiliki hak hidup yang serius hanya jika ia memiliki konsep diri sebagai subjek yang berkelanjutan dari pengalaman dan keadaan mental lainnya, dan percaya bahwa ia sendiri adalah entitas yang berkelanjutan. Saya menggabungkan gagasan Locke dengan tentang perlunya seseorang untuk dapat mengenal dirinya sebagai entitas dari waktu ke waktu. Dia menganggap hak sebagai pelindungan keinginan kita. Bagi Toel, hak ini ada sebagai hasil dari kewajiban moral yang ditempatkan kepada orang lain untuk menghindari orang lain melanggar keinginannya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, agar hak untuk hidup hal ini diizinkan atau dilindungkan, harusnya perlu diinginkan oleh si makhluk hidup itu sendiri. Kemudian, Toyel juga menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah ungkapan yang menyesatkan. Kenapa? Karena dalam situasi hipotesis di mana seseorang dapat memprogram ulang otak seseorang dengan ingatan, keyakinan, sikap, dan sifat pribadi yang sama sekali berbeda dari latar belakang psikologis orang asli. Sebagian besar akan melakukannya. Pertimbangannya bahwa seseorang telah dihancurkan. Kemudian juga saya menyatakan bahwa keinginan yang dimiliki suatu dibatasi oleh konsep yang dimilikinya. Argumennya ini di garis besar bahwa jika seseorang tidak memiliki konsep tentang apakah suatu benda ini, dan berarti bagaimana mungkin seseorang menginginkan benda itu sendiri. Terus, nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Adisti. Oke, untuk selanjutnya, Toy juga menyatakan bahwa hak individu atas X dapat dilanggar tidak hanya ketika dia menginginkan X, tetapi juga ketika dia menginginkan X jika bukan karena salah satu dari berikut ini. Yang pertama ialah ia dalam keadaan tidak seimbang secara emosional, kemudian ia tidak sadarkan diri untuk sementara, kemudian yang terakhir ialah ia telah dikondisikan untuk menginginkan tidak adanya suatu X. Hal ini tuh dilakukan untuk mendahului kelemahan teorinya yang mencoba melakukan penyesuaian terhadap suatu situasi tertentu. Kemudian Tully juga dalam teorinya sebagai manusia yang belum lahir menyatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan konseptual untuk menginginkan hak melanjutkan keberadaannya di cara orang yang diindoktrinasi yang memutuskan sebagai akibat dari suatu keinginan terkondisi mereka. Kemudian apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tully itu merupakan bahwa orang-orang ini melakukan
melakukan kembali kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas konseptual mereka mengenai keberadaan yang berkelanjutan di beberapa titik di masa depan. Kemudian manusia yang belum lahir dinyatakan memiliki suatu potensi untuk kapasitas konseptual untuk menginginkan kelangsungan hidup mereka atau melanjutkan hidup mereka. Kemudian individu yang sadar tidak memiliki kapasitas konseptual yang dapat digunakan untuk eksistensi lanjutannya. Tidak ada alasan moral yang valid yang dapat dirasakan atau dijelaskan di sini mengapa kapasitas konseptual untuk seseorang itu mau melanjutkan kehidupan atau tidak yang digunakan, lebih kepada kepentingan moral yang valid daripada kurangnya suatu konseptual kapasitas bagi seseorang yang memutuskan tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya perbedaan antara manusia yang sedang tidur dan manusia yang belum lahir adalah manusia yang sedang tidur itu memiliki konsep kapasitas untuk memahami apa yang diperlukan oleh keberadaannya. Jadi dia bisa memutuskan mengenai dirinya apakah dia dia bisa memilih mengenai kehidupannya. Kemudian sebelum dia tidak sadarkan diri, sedangkan manusia yang belum lahir itu tidak pernah memiliki kemampuan untuk memilih atas kehidupannya sendiri. Kemudian untuk menanggapi kritik terhadap teorinya tentang aborsi dan pembunuhan bayi, Toy juga mengubah kriterianya untuk penetapan hak untuk keberlangsungan hidup itu secara kepribadian dalam sebuah buku yang mengikuti makalahnya, yaitu Abortion and Infanticide, ia juga menambahkan bahwa makhluk itu memiliki hak untuk kelanjutan eksistensi jika ada setidaknya satu kali di mana itu memiliki konsep melanjutkan atau substansial mental. Kemudian ditunjukkan juga bahwa manusia yang tertidur akan kembali ke kapasitasnya untuk kesadaran konseptual mengenai apa yang berlanjut, mengenai keberadaan dirinya yang terdiri setelah pemulihan, sementara untuk manusia yang belum lahir dapat mengambil 9 bulan kehamilan sampai kelahiran dan 1 tahun lagi atau lebih untuk mengembangkan potensi konseptual atas dirinya. Ini adalah suatu metode yang tidak valid dan diskriminasi terhadap manusia yang belum lahir, antara manusia yang belum lahir dan manusia yang tidak sadarkan diri. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Alina. Terima kasih. Oke, agak berbeda dengan pendapatnya Tuli tadi. John Harris berpendapat bahwa individu yang tidak sadar mungkin saja masih memiliki kapasitas untuk menghargai hidupnya. Jadi, walaupun mereka dalam kondisi tidak sadar, bukan berarti mereka kehilangan kapasitasnya dalam menghargai hidup. Gitu. Harris mengibaratkannya dengan berbicara bahasa Prancis. Ketika dia bisa berbicara bahasa Prancis dalam keadaan tidur, tidak sadar, ataupun tidak mengatakan sepatah kata pun bahasa Prancis selama bertahun-tahun, bukan berarti ia kehilangan kapasitasnya dalam berbahasa Prancis. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan disposisional, yaitu pengetahuan yang selalu ada dalam diri manusia karena memang pengetahuan itu sudah tertanam dalam diri manusia gitu. Tapi argumen ini patah karena penggunaan kapasitas yang terlalu berlebihan. Meskipun ada benarnya ketika ia mengatakan bahwa seseorang mungkin saja masih memiliki kemampuan tersebut walaupun dalam keadaan tidak sadar, tapi seseorang tentu harus dapat melakukannya terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan bahwa ia memiliki kemampuan tersebut. Dalam kata lain, calon individu harus membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas untuk menghargai hidupnya sendiri agar kita dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki kapasitas tersebut. Tapi jika tidak, maka argumen ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kesimpulannya dalam perdebatan ini, jika kita menggunakan konsep utilitarianisme, kesadaran akan keinginan dan nilai untuk hidup sangat dipertimbangkan. Ketika kita membunuh seseorang, maka kita mendapatkan kemungkinan untuk mengurangi kesenangan hidup seseorang itu, karena ia memiliki kesadaran akan konsep kehidupannya kan. Sementara jika kita membunuh bayi yang belum lahir, kita tidak mengurangi kesenangan bayi yang belum lahir tersebut, karena ia tidak memiliki kesadaran akan konsep hidupnya gitu. Nah, dalam esai ini, pembenaran etis yang disampaikan oleh Harris dan Tully ini tidak tepat karena cenderung mengizinkan secara etis pembunuhan kepada orang yang tidak sadar atau tertidur gitu. Maka dari itu, menurut kami, teori-teori ini harus dimodifikasi ulang agar tepat secara etis. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.